Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya Kak Eka Wardana. Nah, kali ini saya akan buat sharing tentang di jalan dakwah aku menikah. Nah, ini mungkin khususnya untuk adik-adik yang baru lulus kuliah, sudah punya karir dan bersiap-siap untuk menikah. Tetapi ini juga bisa untuk ayah dan bunda yang ingin memikirkan lagi bagaimana menceriakan, menyegarkan, menghidupkan lagi pernikahan yang sudah lama dilalui ayah dan bunda dan adik-adik semua. Nah, biasanya kalau orang menikah kan awal-awalnya itu dipenuhi dengan rasa suka dan bahagia, ya kan? Tetapi lama waktu berlalu, mungkin juga nggak terlalu lama, sebentar, tiba-tiba kok semuanya jadi serba membosankan, membingungkan, bikin marah, kesal, dan sebagainya. Nah, untuk adik-adik yang akan menikah, maka hal ini perlu diantisipasi. Untuk ayah dan bunda yang sudah menikah dan melaluinya beberapa lama, ini juga bisa jadi evaluasi, yaitu bagaimana caranya supaya menyegarkan lagi pernikahan yang telah dilakukan, atau bagaimana mengantisipasi agar pernikahan tidak seperti itu bagi mereka yang akan menikah. Nah, mari kita lihat, kita balik ke pertanyaan kenapa harus menikah. Nah, karena ini judulnya di jalan dakwah aku menikah, berarti kita memframing, memandang dari sudut pandang bahwa pernikahan adalah ibadah. Nah, coba deh jawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelah kiri ini dengan jawaban yang sudah disediakan di sebelah kanan. Kenapa harus menikah? Nah, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, semoga kita bisa kembali meluruskan niat, kemudian yang sudah menikah bisa menyegarkan lagi pernikahannya dengan niat yang disegarkan lagi, ya kan? Nah, kenapa harus menikah? Yang pertama, menyempurnakan apa? Jawabannya sebelah kanan, menyempurnakan agama. Kemudian kenapa kita harus menikah? Yaitu untuk melaksanakan apa? Perintah Allah. Kemudian kenapa kita harus menikah? Yaitu untuk melaksanakan apa, Rasul? Sunnah Rasulullah. Kemudian kenapa kita harus menikah? Ternyata menikah itu agar titik-titik dalam beribadahnya itu bisa fokus atau khusyuk dalam beribadah. Kemudian kenapa kita harus menikah? Yang keempat adalah untuk mendapatkan apa nih? Yang jawabannya sebelah kanan. Yaitu untuk mendapatkan keturunan, ya kan? Kemudian kenapa kita harus menikah? Yaitu untuk membangun titik-titik yang beriman. Apakah titik-titik itu? Jawabannya ada di sebelah kanan, yaitu untuk membangun generasi yang beriman. Kemudian kenapa kita harus menikah? Yang keenam adalah untuk penyenang hati dalam beribadah. Kemudian yang terakhir adalah kenapa kita harus menikah di jalan dakwah? Karena untuk memperoleh ketenangan. Nah, ini semua ada dalilnya loh. Yang pertama, menyempurnakan agama. Dari hadis riwayat Tabrani dan Hakim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya atau agamanya. Nah, yang kedua dalilnya adalah dari Quran surat An-Nur ayat 32, yaitu Allah berfirman, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Kemudian yang ketiga dalilnya adalah hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1846 disahihkan oleh Al-Albani. Ketika Rasulullah SAW bersabda, menikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Wah, ini sebetulnya keras banget ya dan bunda. Kemudian yang keempat dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari nomor 4779. Ketika Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh, menikah itu lebih menenteramkan pandangan dan kelamin. Nah, yang kelima dalilnya adalah Quran surat An-Nahl ayat 72. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami dan istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu. Kemudian
Yang kelima, yang keenam, dalilnya adalah Quran surat At-Tur ayat 21 ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Kemudian yang selanjutnya dalilnya adalah Quran surat Al-Furqan ayat 74. Ketika Allah mengingatkan kita, menyampaikan pada kita sebuah firman, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami." Ini adalah doa ayah dan bunda. Kemudian yang terakhir adalah dalilnya Quran surat Ar-Rum ayat 21. Ketika Allah berfirman yang artinya di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia ciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Nah, dengan demikian ya adik-adik yang bersiap untuk menikah, yang sedang berdoa mendapatkan jodoh untuk menikah, serta ayah dan bunda yang sudah melalui perjalanan ini, semoga kita tentram menjalankan bahtera rumah tangga ini sampai ke hari senja kita dan bisa melewati masalah-masalah dengan berpegang pada niat kita semula yang tadi sudah disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.